Perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum, padahal tadi makanya saya ingatkan sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Ya, masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Oke, kembali lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa dan negara, serta dijauhkan dari lawan politik dan orang-orang yang zalim. Ya, tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud. Ya, kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri dan sadar diri akan kesalahan yang telah dia perbuat. Ya, tunggu dulu, gorong belum selesai dimasukin, selesaikan gorong-gorong dulu lah, pencitraan pas sama dengan bapaknya. Ya, Sang Fajar setuju ya, benar semua kan kutu, buku bagus itu hebat, orang satu saja dengan susah payah ini bisa sabet 4 kali pukul, kan hebat dan luar biasa. Ya, hei, itu dipilih rakyat, maka pembenci itu salah tidak dipilih bapaknya yang jadi dulu presiden, ditunjuk maka C. Biftri Cetiva Ceroi, saya yang orang biasa kalau tidak benar harus berbuat apa, saya mau jelaskan salam waras. Ya. Kalau menurut gue Gibran itu dah nggak punya harga diri, orang OON manapun hanya harga diri, lihat saja kroni-kroninya. Salah Om, kalau punya harga beras kenapa nggak jualan sendiri, mestinya begitu komennya ya Om. Ya, kita juga bersyukur semoga kasus Fufufafa diselesaikan, Gibran segera dimakzulkan. Semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Allah, ya.
Kalau kita sayang sama Prabowo, Gibran harus dimakzulkan. Dia cuma ancaman bagi Pak Prabowo. Orang-orang sakit hati dan biasa maunya dapat bagian saja dan tidak memandang sisi positifnya, tapi hanya memandang sisi negatifnya saja. Rakyat harus belajar berpikir masa depan dan memikirkan nasib anak cucu kita. Ya. Mengusulkan Wapres bermasalah demi kebaikan bangsa Indonesia. Ya, haruslah Prabowo tak boleh berpihak buat siapapun. Segeralah bergerak dan bertindak, jangan cuma bernarasi. Rakyat sangat mendukung upaya bapak-bapak ya. MPR dan DPR RI mestinya segera bergerak memanggil Gibran. Kenapa masih diam semua? Segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu, agar negeri ini bisa tenang, aman, dan Presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa. Ya. Kenapa kelompok ini selalu ingin Gibran dicopot dari wakil presiden? Kepala desa aja ada yang impact, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Ya. Ayolah para pemimpinmu berbenahlah sebelum terlambat. Ibarat penyakit mencegah lebih efektif daripada mengobati. Fufufafa, laporkan ke polisi dengan laporan melakukan kebohongan terhadap publik atau rakyat. Ya, pejabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan artinya pejabat tersebut tidak layak karena sudah tercela. Ya, seorang ahli tidak bisa dibohongi, rakyat juga tahu, maka usut tuntas. Laporan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar Fufufafa dan KP harusnya sudah diusut. Hukum di Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu katakanlah benar, dan bila salah katakan salah, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Ya, berjalan atau berbuatlah dalam kebenaran sebelum yang kuasa bertindak. Setuju, bersihkan negara ini dari hal-hal yang merusak negeri, penjarakan kalau perlu. Kesalahan wajib dimaafkan, tapi bila terbukti hukum dilanggar tetap diproses sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Pecat, sangat tidak layak, merendahkan Indonesia seperti tidak ada orang pintar dan cerdas saja. Waduh, gue mau jawab komennya, bingung nih om, soalnya gue sekolah cuma kelas 3 SD, gurunya keburu mati. Ya. Semoga Gibran dicopot jabatannya agar tidak jadi beban pemikiran seluruh rakyat Indonesia yang cinta kedamaiannya dan yang suka kejujuran. Ya, sangat-sangat setuju. Tinggal MPR-nya malaikat atau setan, pilih yang hak, pilih yang batil atau salah. Kita tunggu kejar mbak bocor halus. Ya. Penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dan dengan bukti ke polisi. Maaf, sampai kiamat pun tidak akan ditindaklanjuti polisi karena di bawah penguasa. Itulah hukum kerja polisi. Ya. Aparat berpihak kepada pihak yang memanfaatkannya, bukan pada kebenaran. Waspada, Bapak Prabowo sehat, panjang umur, rakyat makmur, waspada. Hukum dibuat bukan untuk dipajang dan dibicarakan, tetapi harus dilakukan oleh pelanggar hukum negara dan yang berwenang. Tes kejujuran apa perlu sumpah pocong yang pernah terjadi pada kasus Vina Cirebon. Syukurlah kalau kasus Fufufafa terbuka lebar. Saya dan keluarga tidak akan pernah mengakui Gibran sebagai wakil presiden sebelum siapa pemilik Fufufafa belum terungkap. Ya, detik-detik ada kegaduhan, dikit-dikit ada kegaduhan, dikit-dikit rakyat merasa hidup tidak tenang karena adanya kegaduhan. Jos Presiden Kujen, Prabowo dan Wapres Gibran berantas basmi koruptor di NKRI, bukan Amerika. Ya, semoga Bapak Prabowo dikelilingi orang-orang berhati mulia sehingga dimudahkan dilancarkan memimpin Indonesia adil, makmur, rakyat dan sejahtera. Ya. Orang yang tak banyak muatannya berlogika cerdasnya itu biasa akan terbakar oleh sesaat kesembronannya atas tak luas inteleknya. Ya, kasus Fufufafa itu adalah hasil narasi yang konteksnya tak dapat melihat dirinya punya proses ke depan. Itulah hasil Mukidi. Ya, keluarga sakti kebal hukum, satu kasus dari sekian kasus yang diuntuk tak ada yang berhasil diadili. Nah, secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman, karena ulah bapaknya yang mendukung jadi wapres, segerakanlah pemakzulannya.
Nah, lanjutkan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Gibran bertugas. Semangat Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ya, mudah-mudahan Gibran segera digantikan dengan yang lebih baik, yang cerdas, yang bisa membantu Prabowo menjalankan pemerintahan di Indonesia dengan amanah yang jujur dan benar. Memang benar orang Indonesia banyak yang pintar, tapi yang ngerti cuman ada beberapa aja. Ya. Siapapun jadi presiden, wakil presiden, yang penting presiden dan wakilnya kebijakannya berpihak pada rakyat. Ya, itu sudah sangat bravo. Ya, setuju banget, bangsa ini butuh orang yang jujur dan jelas riwayatnya dari berbagai segi, keturunan, keluarga, agama, dan pendidikannya. Ya. Dugaan ijazah palsu juga bisa memakzulkannya kalau terbukti palsu karena kebohongan jika penegak hukumnya amanah dan benar-benar adil. Ya, negara hukum tapi aparat hukumnya memalukan dan menyedihkan. Hukum berlaku hanya untuk rakyat biasa atau pejabat rendahan. Untuk pejabat tinggi atau penguasa ataupun konglomerat, aparat hukum jadi gempor bahkan ikut mengabdi. Hukum tidak jelas. Ya, penegak bekerja menjalankan hukum terbang. Pilihannya berani mengadili rakyat kecil, untuk penjabat tinggi tidak berani sama sekali. Ya, Prabowo tahu yang nyinyir sama keluarga Jokowi sampai sehebat apapun di Indonesia dibuat Prabowo, mereka-mereka yang nyinyir ini tak akan melihatnya di Pilpres mendatang. Rekam jejaknya udah disimpan Prabowo. Ya. Lagipun Prabowo itu tahu jika bukan Gibran wakilnya tak menang Prabowo di Pilpres kemarin. Hukum di Indonesia mah mancal-mancal. Giliran kalau saja rakyat kecil yang berbuat salah langsung tangkap. Giliran yang berbuat salah anak pejabat gak diadili dan dibiarkan saja. Itu kan tidak adil. Makin terus dikuar-kuar tentang Wapres, kami rakyat makin simpati terhadap Mas Wapres. Terus maju Mas Wapres, kami rakyat pendukungmu, jangan kecewakan kami rakyat. Gercep terus para koruptor sampai habis. Ya. Saya rakyat kecil yang miskin terkadang sampai terharu, tokoh-tokoh saja sampai terpaksa penuh dengan resiko harus menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan kepada publik karena sangat substantif, menyangkut kepentingan dan harapan bangsa serta negara. Ya, usut laporan-laporan dari publik atau tokoh-tokoh secepatnya dengan nyata mana yang benar mana yang salah. Jangan diamkan berlarut, tak ada ujungnya. Apalagi sana sini saling maki yang semakin melebar. Apa gunanya setiap saat banyak masalah didiamkan? Siapa yang berkewajiban tolong laksanakan dengan penuh kenyataan, kebenaran, keadilan, dan tetap kasih sayang. Ya, negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Buktikan itu. Semoga ada tindak lanjutnya yang nyata-nyata. Oke teman-teman, demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.